Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulaikan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman ini yang akan menuntun kita untuk melaksanakan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Bapa karena Engkau telah memberikan kami kesempatan yang indah boleh menikmati hari yang baru di hari ini untuk dapat melaksanakan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami pribadi masing-masing. Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah di saat ini kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Engkau tuntun kami, berilah kami hikmat Tuhan. Biarlah firman ini boleh dapat kami mengerti, bahkan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, umat-Mu, kami telah siap sedia untuk mendengarkan serta merenungkan sabda firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, firman kita terdapat dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Dengan demikian pembacaan kita. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya hidup dan dihadirkan di dunia, bukan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sebab di mana kita hidup dan ada, kita selalu terhubung dengan kehidupan orang lain. Dan kita juga harus menyadari bahwa sebagai bagian integral dari suatu masyarakat, kita dipimpin oleh pemerintah yang dalam pembacaan hari ini disebut Paulus sebagai raja dan pembesar. Bagi mereka inilah kita harus berdoa kepada Tuhan Allah agar mereka diberi hikmat olehnya, supaya mereka dapat menugaskan pemerintahnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada semua orang, termasuk kita sebagai warga gereja, dapat hidup dengan tenang, aman, tentram, dan damai. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, 2 hari lagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini akan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu yang sejak dulu kita sebut sebagai pesta demokrasi. Tentu saja yang namanya pesta selalu berhubungan dengan kegembiraan dan keceriaan. Meskipun secara nyata kita akui bahwa dalam pemilu kita pasti berbeda pilihan politik dan figur yang akan kita pilih. Namun kita selalu diajak untuk tetap memelihara perdamaian dalam pelaksanaan pemilu. Sebab bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berdoa bagi para pemimpin atau pemerintah kita. Kita berdoa agar pemerintah dapat menjalankan semua mekanisme pemilihan itu dengan jujur dan adil. Juga kita berdoa agar semua masyarakat termasuk warga gereja berpartisipasi dalam kerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan suasana yang benar di masa pemilu. Selain itu, kami juga diminta untuk mengambil bagian secara utuh, terutama yang wajib pilih, agar dapat mengambil bagian dalam proses pemilu dan jangan ikut-ikutan tidak memilih atau golput. Kita harus berdoa dan kemudian memilih orang atau calon wakil rakyat yang benar-benar tulus mewakili kita. Jangan biarkan hak suara kita ditukar atau dibayar dengan uang atau dibayar dengan sembako. Sebab suara yang akan kita berikan dalam pemilu bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, melainkan untuk mensejahterakan seluruh bangsa ini untuk waktu yang panjang, yaitu selama langit dan bumi masih ada. Sebagai orang-orang percaya, kita menjadikan hidup sebagai bagian dari perwujudan rencana kasih setia Tuhan Allah untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkuasa, sejahtera, dan menghadirkan ketentraman bagi seluruh rakyatnya. Amin. Mari kita berdoa.
Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berilah kami hikmat Tuhan, agar kami mampu menjadi warga Indonesia yang kepada pemerintah bangsa Indonesia kami boleh menjadi bagian dari perwujudan setiap kedamaian bahkan ketentraman seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku yang mampu menghadirkan setiap sukacita. Bahkan kami boleh menjadi sumber berkat dimanapun kami pergi dan berada. Tuntunlah kami Tuhan, untuk kami boleh mengambil bagian sebagai orang percaya dalam pelaksanaan pemilu nanti. Dan tuntunlah kami, berilah kami hikmat sehingga firman-Mu yang kami renungkan di hari ini boleh kami pakai sebagai bekal dalam melaksanakan hari-hari kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.